Lu. Assalamualaikum, selamat siang, Kek. Selamat siang. Perkenalkan ya, nama saya Aris. Ya. Saya dari Sekolah Ilmu Kesehatan Kota Sukabumi. Ya. Ya. Hari ini saya akan melakukan kajian kepada Kakek. Ya. Tujuannya itu untuk mengkaji permasalahan yang terjadi, pikiran, tekanan yang membuat Kakek gelisah. Iya. Nah, caranya nanti saya akan bertanya kepada Kakek dengan beberapa pertanyaan. Ya. Dan kakek akan menjawabnya. Ya. Untuk waktunya kurang lebih 10-15 menit. Baik. Kakek tempatnya mau di sini. Di sini saja di sini. Baik ya kalau begitu. Nah, kakek topiknya yang tadi itu mengkaji permasalahan yang menjadi pikiran atau tekanan yang membuat kakek gelisah. Nah, Ya. sebelumnya mohon izin untuk membawa kertas ya, Kek. Nanti saya jawabannya akan saya tulis atau beri nilai. Baik, kalau begitu kakek bersedia? Ya, bersedia. Kalau begitu kita mulai aja ya, Kek. Ya. Nah, yang pertama itu kakek pada dasarnya kakek selama hidup ini merasa puas atau tidak dengan kehidupan kakek sekarang? Puas lah. Puas banget itu. Apakah kakek sekarang menghentikan aktivitas dan minat-minat kakek? Enggak dihentikan tapi dikurangin lah. Tua. Nah, sekarang kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya, Kek. Kakek, apakah kakek merasa hidup hampa atau kosong gitu, Kek? Enggak, alhamdulillah enggak. Apakah kakek merasa bosan atau tidak selama memasuki usia sekarang? Bosan pasti iya sih, sekarang aktivitas dikurang-kurangin lah, udah capek, sering capek. Sampai usia saat ini kakek menaruh harapan kayak misalnya seperti ingin sehat dan panjang umur. Ya, alhamdulillah itu harapan kakek. Kalau udah tua itu harapan pasti orang tua. Ya udah, saya doakan ya, Kek, selalu bahagia dan diberi kesehatan dan umur panjang ya, Kek. Makasih anak muda. Masuk pertanyaan selanjutnya ya, Kek. Nah, kakek misalkan tidak ada hal yang dipikirkan saat ini sama dengan di masa lalu itu. Tidak ada. Dan Biarlah berlalu lah intinya. di usia sekarang kakek masih bersemangat. Ya, gitu. Kalau semangat itu pasti ada setiap akan datang tuh semangat lah. Kakek takut jika ada suatu hal yang buruk terjadi kepada kakek itu sampai saat ini. Bisa ada yang takut ada. Sampai saat ini ada hal yang kakek gembira. Ada. Kalau datangnya cucu-cucu pasti saya gembira lah. Ada teman. Nah, kakek kan selalu mengeluh hipertensi. Ya. Kakek pernah nggak berpikir kalau penyakit yang kakek ini bisa tertolong oleh keluarga kakek dan pasti. pengobatannya? Kalau itu pasti harus percaya lah, kan Allah yang menyembuhkan. Kakek sering nggak tidak dengan penyakit dengan berkepanjangan ini? Ya sering mengeluh lah. Lalu kakek kalau mengalami sering diam di rumah atau melakukan kegiatan berkumpul dengan Sering diam lah kalau keluarga. sering diam, istirahat di kamar, tiduran, selonjoran, nyantai-nyantai gitu. Selanjutnya kakek sering merasa khawatir nggak dengan masa depan yang akan kakek datangi? Masa khawatir yang akan datang pasti kematian lah, kalau udah tua pasti mati yang ditempatkan. Tapi pasti ada itu ajal. Lalu kakek sering berpikir tentang masalah yang dihadapi lebih ringan atau berat dibandingkan orang lain gitu? Tidak sih, kalau udah jalan. Memasuki usia sekarang kakek ngerasa menyenangkan atau merasa penuh energi enggak, Kek? Menyenangkan lah, kalau udah tua pasti senang, kalau udah tua pasti senang. Apakah kakek selalu merasa tidak enak gitu atau tidak enak hati? Tidak ada. Atau kakek ngerasa berharga atau tidak di usia sekarang? Berharga lah. Siapa yang mau jual, jarang mau jual. Nah, baik, Kek. Kemudian apakah kakek sering merasa khawatir atau tidak mengenai hal yang di masa lalu kakek?
tidak ada. Ketika memasuki aktivitas baru sulit tidak gitu kayak yang kakek bisa lakukan, sulit tidak? Nah, sulit ada seperti kan dulu olahraga sering, sekarang mah udah jarang gitu. Dulu olahraga capek. Nah, kakek, apakah kakek punya keputusan untuk hidup sehat dengan adanya penyakit yang diderita? Ada, saya udah mengurangi makan makanan yang mengandung garam tinggi. Kan itu darah tinggi saya. Ada gak gitu pemikiran kakek ternyata lebih baik daripada orang lain? Ada, karena orang lain itu belum tentu tua kan, saya udah tentu tua. Ketika menghadapi masalah, apakah kakek sering kesal atau menangis meskipun masalah kecil? Kalau menangis nggak tahu kesal ada orang tua. Nah, selanjutnya pertanyaannya, kakek, apakah kakek pernah mengalami kesulitan konsentrasi ketika Konsentrasi bangun itu tidur? udah tua pasti ada. Kalau di pagi hari gitu Iya, ya? kalau baca-baca tuh nggak konsen gitu, nggak paham gitu. Apakah suasana hati kakek merasa nikmat atau ada keluhan? Alhamdulillah sih cuman darah tinggi aja gitu, keluhannya sering pusing gitu. Kakek ketika berkumpul suka menghindari atau tidak gitu? Kalau menghindari itu enggak, kan kayak itu berkumpul. Kalau di rumah juga kalau sering bosan kita kumpul aja di masjid, kita ngobrol-ngobrol atau sambil dengerin pengajian. Nah, kakek menghadapi masalah ini membuat, misalkan kakek punya masalah membuat keputusan atau tidak gitu? Kalau masalah itu pasti ada keputusan, tapi kadang keputusan saya itu tidak diadili lah oleh orang lain. Ini pertanyaan terakhir ya kek. Apakah pemikiran kakek sekarang sejernih pemikiran kakek di masa lalu atau tidak? Tidak, kalau masalah banyak harapan. Kalau sekarang mah ya yang bisa saya lakuin aja gitu, kerjanya dibatasi lah ini. Nah, alhamdulillah ya kek, pertanyaannya sudah selesai. Dari kajian tadi ya kakek hasilnya itu depresi berat 30 sampai depresi berat 23 sampai 30, depresi ringan 15 sampai 22, normal 1 sampai 14. Baik kek, cukup sekian pengajian. Sekarang yang menjadi tekanan dan pikiran kakek sudah selesai. Lalu 2 hari lagi, 2 minggu lagi saya akan kembali ke sini untuk mengkaji senam otak kakek. Waktunya pukul 10, waktunya seperti biasa ya 10 sampai 15 menit. Tepatnya di sini saja ya kek. Kemudian topiknya itu senam otak. Ya. Kalau begitu saya izin pamit ya kek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak ini